Halo Shalom jemaat yang ada di rumah. Kembali lagi kita mau ibadah masih live streaming ya. Sampai dengan minggu ini kita sebentar lagi mau mulai ibadah kita dan nanti kita akan dengarkan pembacaan Mazmurnya dulu. Puji nama Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 51 ayat 1 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang dan yang kuremukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan pujian-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak akan menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kupandang hina ya Allah. Lakukanlah kebaikan pada Sion menurut kelelaan hati-Mu. Bangunlah tembok-tembok Yerusalem, maka Engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran dan korban yang terbakar seluruhnya. Maka orang akan mengorbankan lembu jantan di atas mezbah-Mu. Amin. Tuhan di tempat ini Tuhan, di gereja Tuhan, bahkan di rumah jemaat-Mu yang ada Tuhan, kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh kembali lagi menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang mengetahui setiap hati kami Tuhan, Kau yang mengetahui setiap pergumulan kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan Yesus kekuatan kami dalam kehidupan kami
kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Tak beralahnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Amin. Haleluya. Saat-saat ini memang berat ya saudara, tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus itu tetap besar. Kebaikan itu tetap sangat besar dalam kehidupan kita. Kita boleh bangun, kita boleh menghirup nafas, itu aja udah dari Tuhan. Itu benar-benar nggak ada yang orang-orang yang kritis di rumah sakit itu mereka butuh oksigen, itu harus bayar. Tapi kita boleh bangun pagi ini dengan sehat, kita boleh bahkan kita boleh memuji nama Tuhan pagi hari itu adalah satu anugerah dari Tuhan buat kita ya. Oleh karena itu sebentar kita sama-sama mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah saat-saat indah dalam kehidupan kita. Apalagi saat-saat ini kita lagi gak bisa bareng ibadah sama-sama. Tapi kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bawa hati kita
menyadari Tuhan hadirat-Mu adalah yang terlebih utama dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu adalah janji-Mu yang Kau curahkan pada kami Bapa. Hadirat-Mu adalah hadirat Roh Kudus. Seperti 2000 tahun yang lalu ketika hari Pentakosta di Yerusalem, di sebuah rumah di atas loteng, Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada 120 murid yang pertama. Dan kami sungguh melihat kebenaran itu, karena saat-saat ini pun Roh-Mu selalu tercurah atas kami. Dan kami menikmatinya Yesus. Kami melihat Tuhan bahwa hati kami dipenuhi dengan damai, sejahtera dan sukacita. Mulut kami tiada henti-hentinya memuji-muji nama-Mu. Dan lutut kami bertelut. Tangan kami terangkat mengagungkan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau akan tambahkan bilangan jiwa-jiwa yang lututnya akan bertelut, lidahnya akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Semua adalah karena Roh Kudus-Mu yang bekerja di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mohon, rendahkan hati kami semua. Pakai kami sebagai alat Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Terpujilah nama-Mu Yesus. Dan hari ini kami memperingati bahwa Roh Kudus sudah ada pada kami, telah dinyatakan, yang telah menjadi jaminan bagi berkat kami, bagi kehidupan kekal kami, bagi sorga mulia yang Kau janjikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Haleluya Tuhan, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Ini adalah hari yang khusus, kita memperingati hari Pentakosta ya. Karena itu hari ini saya didampingi oleh istri saya ya, Ibu Pendeta Muda Esther Trivena, juga dengan rekan sepelayanan Pendeta Pembantu Simeon Anton, didampingi juga dengan istrinya Ibu Yulian. Haleluya ya. Ayo kasih salam dulu dong. Haleluya. Ya, nah hari ini kita memperingati hari Pentakosta ya. Hari Pentakosta itu adalah hari ke-50. Sesungguhnya kata-kata Pentakosta itu bukan berasal dari kekristenan, tetapi dia adalah tradisi dari bangsa Yahudi sendiri ya. Bahkan Paskah pun yang kita peringati itu sebetulnya berasal dari tradisi bangsa Yahudi ya. Bangsa Yahudi yang pertama kali merayakan Paskah, yaitu mereka memperingati bagaimana pada malam itu malaikat Allah turun dan mencabut nyawa anak-anak sulung dari bangsa Mesir, dan seluruh bangsa Israel diselamatkan. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Itu adalah Paskah. Pada saat perayaan itu pula yang luar biasa, Tuhan Yesus Kristus mati di salib ya. Nah, pada hari Minggunya Tuhan Yesus Kristus bangkit. Orang Kristen bertepatan dengan Paskah Yahudi itu, kita memperingati kematian Kristus, kebangkitan Kristus ya. Nah, setelah itu 40 hari setelah kebangkitan Kristus, maka kita memperingati Yesus Kristus naik ke sorga ya. Pada hari ke-10 setelah kenaikan Yesus, orang Israel memperingati hari raya Pentakosta ya. Nah, peringatan hari raya Pentakosta orang Israel ini itu ditandai oleh dalam kitab Ulangan, kitab Imamat ya. Mereka bersuka cita, mereka datang membawa persembahan-persembahan, karena itu adalah 7 sabat setelah mereka mengadakan panen raya ya. Nah, pada tepat hari yang ke-50, bangsa Israel harus datang ke bait Allah, membawa persembahan, membawa hal-hal yang menyukakan Tuhan harus dipersembahkan. Tetapi murid-murid Yesus pada hari itu pula, hari yang ke-50, Roh Kudus dicurahkan, dan dikatakan pada saat itu, wah, apa yang ditulis di dalam kitab-kitab itu terbukti ya. Pada hari Pentakosta itu ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-murid semua bersuka cita, bergembira semua, sampai orang-orang menuduh mereka pagi-pagi hari sudah mabuk oleh anggur.
Haleluya. Ya, nah nanti pendeta pembantu Simeon Anton akan bacakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ya. Ya, tolong bacakan Kisah Para Rasul pasal 2. Kalau kita lihat itu dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21, ya. Wah, itu cukup panjang ya. Nah, gak apa-apa nah. Mantan memang kalau dia ngebaca ayat suaranya empuk gitu, merdu. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam-diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak itu. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengah-cengah dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pantus dan Asia, Frigia dan Parmelia, Mesir, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengah-cengah dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah, camkanlah perkataanku ini. Orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Akan terjadi hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga di atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, dan tanda-tanda di bawah di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gulita, gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya, haleluya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, semua jemaat GBI Kedaung Wetan, mari perhatikan baik-baik. Hari raya Pentakosta itu adalah hari raya agamanya Yahudi. Tetapi pada hari itu bertepatan pula janji Allah digenapi, bahwa dia mencurahkan rohnya yang kudus untuk orang-orang yang percaya pada dia. Nah karena itu inilah pertama kali peristiwa yang kita baca yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ini, dari ayat 1 dan seterusnya, ini sungguh menggambarkan janji Allah, ya. Nah,
Janji Allah ini digenapi di mana? Yaitu Tuhan Yesus pun di dalam Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14 ketika dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria di tepi sumur, ya, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus Kristus memang dia harus naik ke sorga. Agar apa? Roh Kudus dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus ini akan berdiam di hati semua orang yang percaya. Apakah saya, apakah Bapak Ibu, anak-anak, siapapun, tua muda, ya besar kecil, asal mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Roh Kudus ini diberikan dalam hatinya. Ya, nah Roh Kudus ini akan bersatu dengan roh kita, roh manusia. Dan akibatnya apa? Maka roh manusia yang bersatu dengan Roh Kudus Allah, itu rohnya akan memiliki kekekalan dalam kehidupan ini. Rohnya tidak akan binasa lagi selama-lamanya. Dan rohnya itu sungguh akan hidup bersama dengan Roh Kudus Allah. Roh Kudus Allah itu berdiam bersama-sama dengan roh kita manusia. Amin. Dan ini yang menyatukan kita dengan roh Allah. Dan akibatnya apa? Maka ketika roh Allah ini ada dalam hati kita, karena kita percaya pada Yesus Kristus, maka dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, akan mengalir damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Tandanya apa? Buktinya apa? Memang buktinya seolah-olah hidup kita kok biasa-biasa aja, enteng-enteng aja. Tetapi ketika kita berbuat dosa, ketika kita melanggar firman Tuhan, maka kegelisahan itu akan muncul. Maka damai sejahtera akan hilang. Kita akan merasa, oh saya kok rasanya seperti sedang berjalan ke neraka. Kenapa saya bimbang? Kenapa saya takut? Kenapa saya cemas? Karena Roh Kudus yang menyentuh jiwa kita, menyentuh tubuh kita. Kita dikatakan bahwa engkau telah menyimpang dari jalan kebenaran Allah. Amin. Nah, itulah Roh Kudus berdiam di dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya akan memberikan kepada kita suatu pernyataan kebenaran, ya. Apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika Petrus berkhotbah, Petrus mengutip dari kitab Nabi Joel. Dalam kitab Nabi Joel pasal yang kedua ayat 28 sampai 32, itu jelas juga mengatakan demikian. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Ya, roh itu dicurahkan pada hari-hari itu. Bukan hari itu aja, tapi hari-hari itu. Artinya setiap hari ada pencurahan Roh Kudus ini. Amin. Ya, setiap hari aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Jadi sebetulnya ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta dan setiap hari-hari terus Roh Kudus akan terus dicurahkan bagi setiap orang yang percaya. Ini adalah pertanda kedatangan Tuhan yang kedua. Amin. Ya, dikatakan setelah pencurahan-pencurahan ini terus berjalan, maka akan ada bencana-bencana. Ya, dikatakan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi. Selain pencurahan Roh Kudus ada juga mujizat. Selain mujizat, ya dikatakan darah dan api dan gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan itu. Nah, jadi
Jadi setelah sepanjang pencurahan ini terjadi, pencurahan Roh Kudus terjadi, mujizat terjadi, dan pada akhir titiknya kita akan melihat matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah. Baru tibalah hari kesudahan itu. Jadi kalau kita melihat pencurahan Roh Kudus pada hari-hari ini adalah sebetulnya tanda awal dari kedatangan Tuhan. Amin. Amin ya. Nah karena itu yang menarik yang hari ini akan saya mengajak kita melihat ya, dikatakan Roh Kudus itu dicurahkan ya. Nah makna dicurahkan kita akan melihat dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama dicurahkan itu di dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28 dikatakan Roh Kudus itu akan dicurahkan ya. Dalam Kisah pasal 2 ayat 17 dalam bahasa Yunaninya juga dicurahkan. Kalau dalam bahasa Ibraninya karena perjanjian lama kitab Yoel itu dicurahkan mengambil dari kata sapak ya. Sapak itu artinya dicurahkan untuk mengubur ya, menenggelamkan. Jadi kalau saya bilang ada suatu benda ya, saya timbun dia dengan tanah, itu sapak. Artinya saya curahkan benda itu dengan tanah yang banyak sampai dia tenggelam ya, sampai dia tertimbun. Jadi maknanya dicurahkan itu dalam perjanjian lama dalam kitab Yoel itu artinya diri kita ini ditenggelamkan, dicurahkan oleh Roh Kudus ya. Dicurahkan Roh Kudus artinya kita dikubur, ditenggelamkan dalam roh. Ya, nah karena itu tepatlah hari raya Pentakosta itu mereka ditenggelamkan, mereka dikubur. Ini yang kita sebut namanya baptisan Roh Kudus. Ya, mengambil dari kata Ibraninya itu sapak, dicurahkan. Dan yang menarik dalam Kisah pasal 2 ayat 17 ya, khotbah Petrus itu juga mengutip ayat ini dicurahkan. Tetapi dalam bahasa Yunaninya sapak ini berubah menjadi ekeo ya. Ekeo itu artinya didistribusikan hingga berkelimpahan. Jadi dikirimin, dicurahkan itu dalam bahasa Yunaninya yang Petrus maksudkan adalah kita dikirimin terus sampai kita tertimbun, sampai kita berkelimpahan. Ya, dari bahasa ekeo. Ya, nah berarti mengapa Roh Kudus itu dicurahkan pada kita? Dengan suatu tujuan bahwa supaya kita tenggelam. Ya, supaya kita terkubur, tertimbun oleh Roh Kudus ini. Amin. Dan inilah yang luar biasa. Ketika kita mengalami Pentakosta ini, maka kita akan melihat Roh Kudus itu memenuhi kita. Ya, dan inilah yang Yesus janjikan bahwa Dia akan memberikan rohnya. Ya, dikatakan roh Dia itu akan berdiam di dalam kita. Amin. Ya, nah yang menarik juga di dalam perjanjian baru ekeo itu maksudnya adalah didistribusikan. Roh Kudus ini didistribusikan. Karena itu kemarin ada menarik sekali. Program-program pemerintah Jokowi selalu mengatakan program-program kita itu bukannya di-send, bukannya dikirim, send. Bahasa Inggris dikirim itu ada dua kata. Satu send, sending, ya di-send. Satu dikatakan deliver. Deliver ini harus didistribusikan. Nah, ternyata yang ingin saya sampaikan hari ini, Roh Kudus itu tidak di-send oleh Tuhan. Tidak di-sending, send. Tetapi itu harus di-deliver, harus didistribusikan. Ya, nah karena itu Roh Kudus yang ada pada kita harus didistribusikan pada orang lain. Makna didistribusikan itu artinya kita akan bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus untuk memenuhi orang lain di sekeliling kita. Jadi Roh Kudus tidak hanya memenuhi kita, tapi Dia juga harus mengubur, menimbun pribadi-pribadi orang yang lain melalui kita. Amin. Karena itu Pentakosta ini kita peringati, marilah kita mengabarkan kebenaran Tuhan. Marilah kita kabarkan Injil, mari kita beritakan damai sejahtera daripada Tuhan, bekerja dengan cara bekerja bersama-sama. Ya, kita bekerja bersama dengan Roh Kudus dan kita juga bekerja bersama-sama dengan teman-teman.
Amin. Amin. Supaya orang lain pun ikut tertimbun, ikut terkubur, Ya, Om, ikut bersama. saya mau nanyakan nih, Om. Ya, Ya, tertimbun terkubur itu. Apa yang ditimbun dan dikuburnya itu, Om? dengan roh. Ya, Ya, maksudnya ditimbun dikubur kita itu. ya. Nah, apa gitu yang ditimbun dikubur kitanya itu Roh dalam kita. hal apa? Roh kita, Roh ketidakbenaran atau roh kita, roh manusia. Roh manusia itu, Om. Iya. Jadi roh yang manusia yang berdosa gitu, Om. Iya, memang kita berdosa pada saat kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka roh kita diampuni dosanya. Amin. Hidup kita, jiwa kita dan tubuh kita diampuni dosanya. Dan roh kita bersatu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini akan terus menerus, dia akan terus menerus ada pada kita sehingga kita tertimbun oleh Roh Kudus ini. Ya, itu namanya dicurahkan. Nah, ya. Jadi mengutip bahasa dicurahkan itu artinya seseorang itu didistribusikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus terus didistribusikan melalui siapa? Melalui kita sebagai teman-teman dari seseorang. Ada yang menarik, Om, gini. Ya, Apa peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita itu? ya. Yang Yang saya banyak mau sekali peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang pertama, Roh Kudus itu dia roh penolong, dia ada parakletos, roh penolong, roh penghibur bagi diri kita, ya. Dan dia bersatu dengan roh kita, dia memberikan kekekalan pada roh kita. Jadi tanpa Roh Kudus, roh kita tidak akan kekal, roh kita akan binasa, ya. Nah, Roh Kudus yang kekal dalam diri kita, dialah yang menjadi api dalam kehidupan kita sehingga jiwa kita, ya. Apa itu jiwa? Jiwa itu adalah pikiran kita, kehendak kita, emosi kita, ya. Nah, ketika pikiran, kehendak, emosi kita tidak selaras dengan roh, maka kita akan hilang damai sejahtera kita. Ya, kenapa orang-orang yang percaya pada Yesus hatinya gampang tersentuh dosa? Karena hatinya telah lembut, dilembutkan oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Iya. Ya, nah, masalahnya sekarang adalah kita harus menjadi partner dari Roh Kudus untuk mendistribusikan Roh Kudus ini kepada orang-orang lain di sekeliling kita. Ya, nah karena itu kita harus bekerja sama. Ada 3 pintu yang ingin saya sampaikan bagaimana Roh Kudus bisa menyentuh seseorang. Ada 3 pintu. Pintu pertama adalah dikatakan pintu mujizat. Ada orang yang bisa melihat Yesus Kristus, berjumpa dengan Yesus Kristus, merasakan zaman Roh Kudus. Yang pertama adalah kalau dia mengalami mujizat dalam kehidupannya. Mujizat ini relatif. Kalau saya bicara mujizat itu tidak sama seorang dengan yang lain. Bagi saya mujizat, bagi Anton mungkin biasa-biasa saja. Contohnya, saya berdoa, Tuhan di rumah saya nggak ada beras. Tuhan di rumah saya nggak ada beras. Saya pengen Tuhan punya beras, kalau nggak keluarga saya nggak makan. Tapi ketika saya berdoa sungguh-sungguh saya butuh beras, karena saya tidak ada beras, saya tidak ada tempat lagi untuk meminta beras. Tiba-tiba Tuhan kirimkan dengan cara yang ajaib, saya dapat beras. Itu mujizat bagi saya. Bagi Anton mungkin, segala beras aja, itu kan masalah remeh. Tetapi melalui mujizat-mujizat inilah Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, melalui apa? Melalui kasih. Ya. Mungkin bagi orang juga berkata, melalui kasih itu mah hal-hal sepele lah, biasa. Tetapi ada orang yang hidupnya begitu menderita dan tertekan. Dia merasa di dunia tidak ada yang mengasihi dia. Dia merasa hidup seorang diri. Tetapi ketika dia merasakan sentuhan kasih dari komunitas kita, dari kawanan kecil kita, dia tersentuh hatinya oleh kasih yang dilakukan. Dan dia mengatakan, sungguh ada orang-orang yang mengasihi saya. Dan dia berjumpa dengan kasih. Itu adalah kuasa Roh Kudus. Yang ketiga, melalui kebenaran. Ketika dia meneliti firman Tuhan, dia mengatakan, oh haleluya, ini dia jawabannya aku cari dari tahun ke tahun. Aku melihat kebenaran sungguh nyata dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Dan dia membuka hatinya untuk Tuhan Yesus Kristus. Itu pun juga suatu pintu bagi dia untuk mengenal Tuhan. Ya, nah, Roh Kudus masuk kehidupan seseorang melalui 3 pintu ini. Dan tugas kita adalah sebagai orang-orang percaya, mari kita menjadi partner daripada Roh Kudus untuk Amin. apa? Membuka 3 pintu ini. Ya, supaya apa?
orang-orang bisa dideliver, orang-orang bisa didistribusikan Roh Kudus ini, sehingga setiap orang akan tenggelam di dalam Roh Kudus ini. Dan mereka akan bersuka cita, mereka akan melakukan mujizat-mujizat seperti apa yang dikatakan ini. Dan lihatlah, anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, profesi. Ya, dikatakan teruna-terunamu akan mendapatkan mimpi-mimpi, vision. Orang-orang tuamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan dicurahkan Roh Kudus ini. Dan ini adalah kerja bersama, bukan kerja sama, tapi kerja bersama-sama. Amin. Haleluya. Ya, ada yang mau ditanya? Dari tadi kelihatannya penasaran, pengen nanya terus. Ya, tadi kan arti Roh Kudus di dalam hidup kita ya Om ya. Gunanya Roh Kudus di dalam hidup kita tadi kita udah tahu. Ini seperti yang banyak orang tanyain nih Om nih. Bagaimana caranya agar kita memperoleh Roh Kudus? Mereka selalu nanya, caranya gimana sih biar dapat Roh Kudus gitu. Ya. Jadi caranya sederhana sekali. Buka hati, percaya pada Yesus. Undang dia, Roh Kudus datanglah ke dalam hidupku. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita. Ya, nah, Jadi cuman jangan kita terpengaruh dengan perasaan. Oh, seolah-olah kalau datang Roh Kudus dalam hati kita harus ngeguling-guling. Kita harus nangis. Jadi Keluar air semua dari mata, hidung. bukan dari dibuat-buat telinga, gitu ya Om ya. Iya. Iya. Jadi memang ada saat-saat tertentu kita akan tenggelam dalam kasih dia. Tetapi jangan kita melihat tanda-tanda seperti ini. Sebenarnya Roh Kudus itu sudah ada di hati kita. Tinggal kita merenungkan, kita undang dia. Ya, dia sudah ada di hati kita. Sepanjang lidah kita bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu semua adalah karya Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, satu lagi. Tandanya kita dipenuhi Roh Kudus itu seperti apa? Damai sejahtera yang pasti ada dalam hati kita. Ketika kita berbuat dosa, kita tahu ada teguran yang keras dalam hati kita. Karena Roh Kudus dalam hati kita itu yang akan mengungkapkan. Karena dikatakan Roh Kudus itu dia datang, dia menginsafkan kita akan dosa. Dia menginsafkan kita akan kebenaran dan penghakiman. Jadi ketika kita melanggar kebenaran, Roh Kudus akan berbicara. Ketika kita berbuat dosa, dia menginsafkan kita akan dosa. Ya, dan juga kita tahu di akhir zaman ada penghakiman. Amin. Ya, haleluya. Ya. Amin. Ada yang mau tanyakan lagi Om. Suara Roh Kudus sama suara hati itu beda tipis Om. Ya. Yang tertulis. Amin. Amin. Ya, nah, misalnya hati kecil kita mengatakan ini itu, kita uji dia. Apakah benar ini memuliakan Tuhan atau ini mau kita sendiri? Nah, ini nubuat atau lubuat. Ya, itu memang kita perlu kejujuran ya, dan kita juga mungkin perlu teman-teman serohani ya, teman-teman rohani kita untuk kita diskusi. Amin. 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 Ya. Yang buat saya hari ini bahwa kita harus bekerja sama dengan Roh Kudus, dengan Allah untuk tenggelam di dalam rohnya sehingga kita menjadi saksi bagi orang lain. Dengan kita tenggelam dalam roh berarti ada kasih, ya ada damai sejahtera dan ada kebenaran sehingga kita juga mau bersaksi kepada orang lain. Itu yang saya tangkap pagi hari ini dan biar jemaat juga mengetahui ya. Ya. Ya, jadi itu penegasan dari Ibu Gembala. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan di mana saja berada, jangan merasa minder. Sepanjang kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, Roh Kudus sudah ada di hatimu. Amin. Roh Kudus sudah ada. Karena tanpa Roh Kudus kita akan tidak bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, nah kebenaran ini yang ada, dan di dalam kebenaran-kebenaran ini yang harus kita hidupi terus menerus bersama-sama dalam komunitas kita. Maka Roh Kudus ini akan terus didistribusikan, dan suatu titik kita akan merasakan bahwa sesungguhnya kita sedang terkubur, kita dipenuhi oleh Roh Kudus ini. Amin. Amin. Ya, haleluya.
Ada lagi yang mau ditanya? Cukup? Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar. Ada 3 pintu yang Roh Kudus akan gunakan untuk Dia bisa sungguh-sungguh menyentuh hati setiap orang, yaitu dikatakan pintu mujizat, pintu kasih, dan pintu kebenaran. Dan 3 pintu ini harus kita hidupi sungguh-sungguh dalam komunitas kita, karena tanpa komunitas kita tidak akan bisa menenggelamkan. Amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian nanti ya. Setelah itu juga kita akan berdoa dengan pokok-pokok doa. Ya, mungkin Ibu Gembala akan sharing. Anton mungkin berdoa untuk apa? Lian berdoa di mana? Ya, nanti. Ya, hari ini kita akan berdoa buat saudara-saudara kita yang sakit, buat Ibu Tiswa, nanti akan didoakan oleh Lian. Bu Tiswa yang sakit, Kokelin, biar Tuhan yang menolong dan menyembuhkannya. Berdoa juga buat Om Alek dan istrinya yang udah keluar dari rumah sakit, biar Tuhan pulihkan kesehatannya. Mamanya Daniel ya. Daniel dan Papa Daniel. Berdoa buat Chun Syok, papanya Linda. Ya. Terus nanti Pak Anton akan berdoa bagi Coco Setia, ya, jemaat Tuhan yang bisa kita. Halo Coco. Biar Coco Setia, biar dia tetap setia. Jangan galau. Ya, terus kita berdoa banget Bapak Siregar, buat Haleluya. keluarga Jimmy, buat keluarga Surya Adi, buat keluarga Bebeng Tanoto. Komsel ya berarti ya. Nah, terus di Bapak Cuan Kiat ya, di Kedaung Seberang papanya Johan. Kita berdoa. Terus saya akan berdoa bagi anak-anak muda kita, youth, sekolah minggu, guru sekolah minggu. Setelah itu Bapak Gembala akan berdoa buat yang ulang tahun ya. Oh iya, yang berulang tahun. Ulang tahun dalam Selamat minggu ulang ini. tahun dalam minggu ini. Siapa aja? Meliske Ike. Oh iya, Meliske. Haleluya. Salam juga untuk Nata. Joel. Joel juga ulang tahun ya. Terus Juga Ines. Ines, Ines aduh. Ines yang ini kita ketemu Ines ya. Terus yang mau dibaptis. Oh iya, Pak ada Gembala 4 juga orang. ya. Ya. Koferi. Kita hari Sabtu ini akan ada baptisan, Bapak Ibu ya, baptisan air. Koferi buat Ya, Koferi, Yani, Yani, Pak Dedi dan Dedi dan Nana. Nana, ya. Ya, 4 orang. 4 orang. Kita Kita bersyukur Sabtu ini karena akan ada Tuhan baptisan. memberikan jiwa-jiwa yang baru buat kita sekalian. Kita naikkan pujian dulu, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Setelah itu kita berdoa. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri.
Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita mau berdoa bagi jemaat GB Gedang Wetan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit saat ini. Ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Citiswa Tuhan yang sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Juga cek Kelim Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan mereka kekuatan ya Bapa. Dan Om Alex juga istrinya Tuhan, orang tua dari Bapak Daniel Tuhan, kiranya Engkau memperhatikan masa tua mereka Tuhan. Juga untuk Cek Sun Syok Tuhan, kiranya ya Bapa Engkau pegang kehidupan mereka ya Bapa. Engkau jamah kehidupan mereka dan kuasa darah-Mu Yesus. Engkau memperhatikan kehidupan umat-Mu ya Bapa. Engkau mengasihi mereka Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kesehatannya Tuhan. Kalau saat ini mereka sedang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, sakit penyakit yang mereka rasakan Tuhan, kiranya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau Tuhan, kami percaya ya Bapa, Engkau yang sanggup menyembuhkan, Engkau yang sanggup memulihkan keadaan mereka Tuhan. Oh kiranya Tuhan Kau menjamah dan kuasa darah-Mu Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan Tuhan. Kau berikan mereka kesehatan yang baru. Kau pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib. Kau berikan kekuatan ya Bapa. Terima kasih Yesus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau perhatikan kehidupan mereka. Turunlah damai sejahtera-Mu di atas kehidupan mereka Tuhan. Apa yang mereka rindukan Tuhan, apa yang mereka butuhkan Tuhan, apa yang mereka doakan Tuhan, Engkau tahu semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Allah yang mengasihi kehidupan kami Tuhan. Engkau yang berlimpah kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Siang hari ini Tuhan, hamba-Mu Bapa berdoa Tuhan, buat keluarga Bebeng Tuhan, buat keluarga Surya, buat keluarga Coco Tuhan, buat Yugi Tuhan, bahkan buat papanya Johan Tuhan. Amin. Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan saat ini Tuhan, Allah memberkati mereka Tuhan, Allah memberikan kesehatan daripada mereka Tuhan. Berkat sukacita Allah menjamah kehidupan mereka Tuhan, melimpah di dalam kehidupan mereka Tuhan. Oh haleluya. Pakai kehidupan mereka Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Benar Tuhan. Bagi mereka Tuhan, bagi keluarga mereka Tuhan, bagi lingkungan mereka Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan, penyertaan Engkau Tuhan, supaya kehidupan mereka Tuhan senantiasa Engkau memperhatikannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Haleluya. Engkau Tuhan memberkati senantiasa Benar, kehidupan Yesus. mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami boleh membawa doa-doa kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami membawa juga keluarga Pak Budiman, Nia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Amin, amin. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Amin, Yesus. Kami membawa juga keluarga Pak Irwan, Lili Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang menolong dan memberkati kehidupan mereka. Iman mereka tetap percaya kepadamu Tuhan. Maka mereka dapat membawa jemaat Tuhan, keluarga-keluarga mereka Tuhan untuk datang bertobat kepadamu. Melalui kehidupan Pak Budiman, Nia Tuhan, Pak Irwan dan Lili Tuhan, mereka dapat membawa keluarga mereka masing-masing yang belum percaya kepada Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan. Inilah kerinduan kami Tuhan, begitu banyak keluarga-keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan, sentuh setiap hati lewat semua peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi saat ini Tuhan. Ada penyertaan-Mu Tuhan, akan ada pernyataan-Mu Tuhan kepada setiap orang, di mana mereka boleh datang mengaku dengan mulut mereka bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat guru-guru sekolah minggu di tempat kami ini Tuhan. Kau urapi dengan urapan khusus-Mu, sehingga mereka boleh melayani dengan hati yang
tetap memuliakan Engkau Tuhan. Mereka boleh menjadi guru-guru sekolah minggu yang luar biasa di tengah-tengah anak-anak yang mereka layani. Sehingga mereka boleh memuliakan nama-Mu, berikan urapan yang baru kepada mereka. Juga anak-anak muda kami Tuhan, youth, pemuda remaja kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun keadaannya, Tuhan akan menolong mereka Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka, karena dengan apa orang muda mempertahankan kelakuannya bersih di hadapan Engkau, dengan sujud menyembah kepadamu Tuhan, sehingga mereka doa-doa mereka boleh dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Bapa, hari ini pun kami berdoa khusus bagi jemaat yang berulang tahun, dan kami percaya hari ulang tahun adalah hari yang istimewa bagi mereka pribadi-pribadi Tuhan, mempunyai hubungan yang khusus denganmu dan mempunyai berkat-berkat yang khusus yang daripadamu. Karena itu kami berdoa khusus bagi Meliska Tuhan, berkati dia Tuhan di hari ulang tahunnya, nyatakan anugerah-Mu yang sempurna bagi anak-anaknya, suaminya, orang tuanya dan keluarganya Tuhan. Diberkatilah dia, pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang berulang tahun Tuhan. Biarkan kebahagiaan, damai sejahtera, sukacita Tuhan akan melimpah dalam kehidupannya. Khusus juga akan memberkati papa dan mamanya, semua sanak famili dan keluarganya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Hari Sabtu depan kami akan mengadakan sakramen baptisan air. Karena itu kuatkan dan teguhkan Tuhan anak-anak-Mu yang telah mengambil komitmen akan mengambil sakramen baptisan air ini. Kami berdoa untuk Yani Tuhan, berkati dia Tuhan, pimpin dia Tuhan, dan bimbing tangan-Mu Tuhan. Berkati dia dan buatlah mujizat kesembuhan atasnya, sehingga kekuatan daripadamu, kesehatan daripadamu, kebahagiaan daripadamu akan semakin melimpah dalam kehidupannya, akan memberkati istri dan anak-anaknya. Kami berdoa bagi Dedi Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu. Engkau memanggil dia dengan cara yang khusus dan ajaib. Karena itu masa depannya Engkau berkati dia. Setiap langkah apapun yang dia lakukan Tuhan akan berkati. Bagi Nana pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sembuhkan dari segala sakit penyakitnya. Buat mujizat dan keajaiban atas hidupnya. Dan kami percaya Nana akan diberkati oleh Tuhan. Dia tidak takut menghadapi apapun juga Tuhan. Dan berkati untuk papanya, saudara-saudaranya Tuhan. Berkati dengan berkat-Mu, dengan kesehatan yang daripadamu. Kami berdoa juga untuk Tante Email Tuhan. Kami berdoa untuk Olisian Tuhan. Berkati Tuhan. Mereka sungguh orang-orang yang selalu berdoa memohon pertolongan bagi anak, cucu dan menantu mereka semua. Karena itu dengar doa-doa mereka Tuhan. Sungguh kami merindukan setiap doa-doa mereka Engkau jawab Tuhan. Kebahagiaan, kemuliaan Tuhan ada selalu melimpah dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita buka hati dan angkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus Kristus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Dia juga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pada hari ini kami menerima segala berkat yang terbaik yang telah diberikan oleh Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Allah Anak yang telah mati bagi kami di kayu salib, memberikan kami pengampunan, kehidupan kekal, sorga yang mulia. Dan dia telah naik ke sorga, dia menyediakan tempat bagi kami semua. Dan Allah Roh Kudus yang ada di hati kami, dia yang menginsafkan kami akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dia yang memberikan kepada kami bimbingan, nasihat dan penyertaannya. Karena dia adalah Roh penghibur kami, dia adalah penolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerima semuanya ini. Karena itu marilah kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada